Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal TA dalam mata kuliah Tata Tulis. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devina Salsabila dengan NIM 12062220021. Di sini, saya mengangkat tema terkait dengan klasifikasi sentimen yang berjudul Analisis Sentimen Terhadap Ulasan Pengguna pada Aplikasi YouTube Kids menggunakan algoritma naive Bayes dan support vector mesin. Pertama, kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi dan komunikasi sangat pesat di era modern, terutama dalam media sosial. Media sosial sendiri sudah menjadi bagian penting di dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi anak-anak. Smartphone mendukung pertumbuhan media sosial karena memudahkan akses ke platform digital kapan saja. Biasanya, anak-anak menggunakan smartphone sebagai hiburan, termasuk menonton YouTube. Dengan pengalaman menonton yang lebih aman, YouTube mengembangkan aplikasi khusus untuk anak-anak, yaitu YouTube Kids yang guna untuk mendukung perkembangan kognitif, sosial emosional, dan fisik anak. Namun, penting juga untuk memahami bagaimana pengguna memberikan respon, salah satunya adalah melalui analisis sentimen. Analisis sentimen sendiri digunakan untuk memahami opini pengguna melalui komentar atau ulasan. Pada penelitian ini, saya ingin mengimplementasikan performa naive Bayes dan SVM dalam analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi YouTube Kids. Kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat yaitu ada tiga. Yang pertama, saya ingin melihat bagaimana sentimen pengguna terhadap aplikasi YouTube Kids. Lalu yang kedua, bagaimana akurasi dan performa dari kedua metode dalam mengklasifikasikan sentimen. Lalu yang ketiga, saya ingin melihat bagaimana penerapan dari arsitektur model machine learning yang terbaik dalam mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif. Lalu tujuan yang ingin saya capai yaitu yang pertama, saya ingin menganalisis sentimen dari ulasan pengguna terhadap aplikasi YouTube Kids. Lalu yang kedua, saya ingin mengetahui metode mana yang lebih efektif dan efisien berdasarkan akurasi dan performa. Lalu yang terakhir, saya ingin mengetahui arsitektur model machine learning terbaik dalam mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif. Batasan dan asumsi penelitian. Yang pertama, data ulasan yang saya gunakan itu terbatas pada dua bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu sentimen yang akan diklasifikasikan itu hanya mencakup dua kategori, yaitu positif dan negatif. Lalu penelitian ini hanya menggunakan dua algoritma klasifikasi umum, yaitu naive Bayes dan SVM. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pemahaman peneliti dalam proses analisis sentimen serta penerapan algoritma machine learning seperti naive Bayes dan SVM. Lalu, juga dapat memberikan wawasan tentang persepsi pengguna terhadap layanan aplikasi YouTube Kids untuk meningkatkan kualitas pada aplikasi tersebut. Lalu, juga bisa memberikan pemahaman tentang algoritma machine learning dan menjadi referensi penelitian terkait analisis sentimen. Lalu kita masuk ke penelitian terdahulu. Sebelum memahami konteks dasar penelitian ini, kita meninjau beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Yang pertama, itu ada penelitian yang sudah dilakukan oleh Rizal dan kawan-kawan pada tahun 2025 dengan judul Analisis Sentimen Komentar pada Saluran YouTube Beauty Vlogger berbahasa Indonesia menggunakan metode support vector machine. Didapatkan hasil pada penelitian menunjukkan SVM itu efektif untuk analisis sentimen terhadap opini pengguna dengan akurasi 97%. Lalu penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mampe dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Analisis Sentimen Komentar pada Saluran YouTube Food Vlogger berbahasa Indonesia menggunakan algoritma naive Bayes. Didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma naive Bayes yang digunakan itu menghasilkan 30% sentimen positif dan 60% sentimen negatif dengan akurasi keseluruhan yaitu 78%.
Lalu kita masuk ke tinjauan pusaka, di mana ada analisis sentimen yang kita gunakan untuk mengekstrak dan mengelola data teks untuk mengidentifikasi sentimen positif dan negatif. Lalu web scraping akan kita gunakan untuk mengumpulkan data dari web secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada TF-IDF yang akan kita gunakan untuk pembobotan kata yang menghitung nilai dari setiap kata dalam dokumen. Lalu ada naive Bayes, di sini adalah digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu kelas berdasarkan data yang ada. Lalu untuk supervector mesin, untuk menangani data linier maupun non-linier dengan menggunakan hyperline. Lalu confusion matrix di sini digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi berdasarkan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Cara kerja algoritmanya sendiri, naive Bayes bekerja berdasarkan teorema Bayes yang menghitung probabilitas suatu kelas berdasarkan fitur yang diamati. Yang pertama, asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen. Yang kedua, probabilitas suatu kelas itu dihitung dengan rumus bagi berikut, yang dimana diketahui C adalah kelas dan B adalah data input. Lalu yang ketiga, menghitung probabilitas setiap kelas untuk data input dan memilih kelas dengan probabilitas yang tertinggi. Untuk SVM sendiri, dia bekerja untuk mencari hyperline terbaik untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. Di mana yang pertama, dia akan mencari hyperline yang memaksimalkan margin, lalu yang kedua, menggunakan kernel untuk memetakan data, lalu yang ketiga, data di kedua sisi hyperline akan diklasifikasikan ke dalam kelas yang berbeda. Untuk metodologinya sendiri, kita akan memulai dengan membaca jurnal-jurnal sebelumnya. Lalu kita akan mengumpulkan data lewat scraping pada aplikasi YouTube Kids mengenai ulasan pengguna. Lalu kita akan pre-processing data. Setelah selesai data itu di pre-processing, kita akan split data, yaitu membaginya ke dalam dua kategori, yaitu data latih dan data training. Lalu kita akan mengimplementasikan algoritma SVM dan naive Bayes, lalu kita akan mengevaluasi model dengan confusion matrix. Lalu untuk pengumpulan datanya sendiri, kita akan mengumpulkan data dari ulasan pengguna aplikasi YouTube Kids di Google Play Store dengan menggunakan teknik web scraping. Ulasan akan difokuskan pada ulasan berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Untuk teknik preprocessingnya sendiri, kita akan melakukan cleaning, di mana kita akan menghapus karakter atau elemen yang tidak dibutuhkan, seperti emoji, tanda baca, URL, angka, dan karakter khusus lainnya. Lalu kita masuk ke case folding untuk mengubah huruf kapital itu menjadi huruf kecil. Lalu kita ke tokenizing untuk memecahkan kata atau paragraf menjadi kata-kata atau token. Lalu kita ke stop removal untuk menghapus kata umum yang tidak memiliki makna penting seperti yang dan di itu seperti kata penghubung istilahnya. Lalu kita masuk ke stemming, kita akan mengubah kata ke dalam bentuk kata dasarnya. Lalu kita ada implementasi algoritma di mana di sini ada pembagian dataset yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu kita akan membaginya 80-20, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Lalu untuk TF-IDF, data ulasannya itu akan diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF untuk menghitung bobot kata. Lalu penerapan algoritmanya sendiri, kita akan menerapkan algoritma naive Bayes dan SVM untuk klasifikasi sentimen. Di sini kita akan mengevaluasi model dengan confusion matrix yang ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Sekian presentasi dari saya.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama, apa urgensi dari penelitian ini? Urgensinya adalah karena menurut saya anak-anak zaman sekarang itu banyak yang nonton YouTube Kids, jadi menurut saya itu penting untuk kita tahu bagaimana tanggapan pengguna terkait aplikasi ini. Dan tentunya ini nanti bisa jadi manfaat bagi pengembang untuk bisa meningkatkan kualitas dan keamanan untuk konten anak-anak selanjutnya. Lalu yang kedua, kenapa memilih metode tersebut? Karena menurut penelitian terdahulu, kedua metode tersebut itu sering mendapatkan hasil akurasi yang baik. Jadi, saya ingin membandingkan apakah di dalam penelitian saya hasil hasil dari kedua metode tersebut itu memang baik juga atau enggak, atau justru kebalikannya biasanya yang lebih baik itu SVM dan apakah itu juga berlaku bagi penelitian saya. Lalu ketiga, output apa yang dihasilkan. Jadi saya ingin melihat performa dari masing-masing model dengan menggunakan confusion matrix. Jadi saya akan melihat akurasi, precision, recall, dan event score. Lalu juga saya ingin mendapatkan insight mengenai kecenderungan sentimen pengguna. Lalu yang keempat, future work yang dapat dilakukan itu bagaimana? Kita bisa menambahkan kategori sentimen, jadi nggak hanya positif dan negatif, jadi kita bisa menambahkan netral. Lalu dan kita juga bisa menggunakan algoritma lain, contohnya kayak algoritma deep learning seperti BERT, LSTM, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, mengapa data ulasan dibatasi hanya pada dua bahasa saja, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Oke, karena kebanyakan untuk kita yang orang Indonesia, jadi kita memprioritaskan untuk bahasa Indonesia dan untuk bahasa Inggris itu karena mayoritas bahasa dunia itu kan bahasa Inggris. Jadi kebanyakan orang menggunakan bahasa Inggris, jadi kita mengambil mayoritas bahasa yang paling banyak digunakan yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.